Selamat pagi, Pak. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami beranggotakan saya bernama Muhammad Aprianur dengan NIM 2030, 2050, 3030, dan teman saya Santi dengan NIM 2030, 1050, 3005 dengan niat untuk menyelesaikan tugas yang telah Bapak berikan. Ya, untuk selanjutnya yaitu akan memasuki mengenai penjelasan keamanan sistem operasi. Nah, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa itu sistem operasi. Sistem operasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara atau penghubung antara pemakai perangkat lunak dengan perangkat keras komputer, sehingga komputer mudah dipakai dan perangkat lunak komputer dapat digunakan secara efisien. Nah, sistem operasi ini juga adalah perangkat lunak yang bertugas mengelola penggunaan sumber daya dalam komputer dan menyediakan antarmuka atau interface bagi pengguna untuk mengakses sumber daya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu penjelasan mengenai fungsi-fungsi antarmuka pengguna, manajemen memori atau manajemen file, manajemen proses, yaitu manajemen input dan output. Nah, fungsi-fungsinya itu sebagai berikut, mengenai antarmuka pengguna, manajemen memori, manajemen file, manajemen proses, dan manajemen input dan output. Nah, di sini ada terdapat gambar yang menjelaskan mengenai antara pengguna dengan sistem operasi. Yaitu di sini yang pertama yaitu user interface, kemudian ke perangkat keras. Di perangkat keras ada percabangan memori manajemen, file manajemen, dan proses manajemen, serta input dan output manajemen. Selanjutnya yaitu terdapat beberapa ancaman keamanan, yaitu sasaran pengamanan adalah menghindari, mencegah, dan mengatasi ancaman terhadap sistem. Yang pertama, kerahasiaan. Kerahasiaan adalah keterjaminan bahwa informasi di sistem komputer hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang diotorisasi dan modifikasi tetap menjaga konsistensi dan keutuhan data di sistem. Di sini adalah agar data-data kita terrahasiakan dan terjamin keamanannya. Nah, untuk kategori yang kedua itu adalah integritas atau integrity, adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer hanya dapat dimodifikasi oleh pihak-pihak yang diotorisasi atau yang diberikan kekuasaan. Nah, selanjutnya yaitu kategori yang ketiga yaitu ketersediaan availability, adalah keterjaminan bahwa sumber daya sistem komputer tersedia bagi pihak-pihak yang diotorisasi saat diperlukan. Nah, tipe-tipe ancaman terhadap keamanan tersebut dapat dimodelkan dengan memandang fungsi sistem komputer sebagai penyedia informasi. Berdasarkan fungsi ini, ancaman terhadap sistem komputer dapat dikategorikan menjadi 4 ancaman. Nah, yang pertama itu adalah interupsi. Interupsi ini adalah sumber daya sistem komputer dihancurkan atau menjadi tak tersedia atau menjadi lebih tidak berguna lagi. Nah, interupsi merupakan ancaman terhadap ketersediaan. Salah satu contohnya yaitu penghancuran bagian perangkat keras seperti hard disk, pemotongan kabel komunikasi. Nah, untuk yang kedua selain interupsi yaitu adalah intersepsi. Nah, pihak tak diotorisasi dapat mengakses sumber daya. Interupsi merupakan ancaman terhadap kerahasiaan. Pihak
data rahasia. Yaitu intersepsi itu seperti mengambil data rahasia seseorang tanpa memiliki hak diotorisasi serta mengetahui file tanpa diotorisasi. Nah, untuk selanjutnya lagi yaitu modifikasi. Pihak tak diotorisasi tidak hanya mengakses tapi juga merusak sumber modifikasi. Nah, modifikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Nah, salah satu contohnya yaitu mengubah nilai-nilai file data, mengubah program sehingga bertindak secara berbeda dari yang sebelumnya, dan memodifikasi pesan-pesan yang ditransmisikan pada jaringan. Untuk ancaman yang berikutnya itu adalah fabrikasi. Nah, fabrikasi ini pihak yang tadi otorisasi menyisipkan atau memasukkan objek-objek palsu ke sistem. Fabrikasi merupakan ancaman terhadap integritas. Contohnya yaitu memasukkan pesan-pesan palsu ke jaringan, penambahan record ke file 4. Nah, di sini juga ada beberapa faktor mengenai pengamanan sistem operasi. Nah, di sini ada beberapa, jadi akan saya sebutkan, yaitu sistem komputer yang semakin mudah diakses, sistem time sharing, dan akses jarak jauh yang menyebabkan kelemahan komunikasi data, serta meningkatnya perkembangan jaringan komputer yang digunakan untuk sistem transfer dana elektronis, sistem kendali lalu lintas udara, dan unit rawat intensif di rumah sakit. Dan masih banyak hal lainnya seperti yang di luar dari yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya itu mengenai pengamanan sistem operasi yang akan dijelaskan oleh Aprianur. Silahkan. Ya, saya izin melanjutkan. Di sini perlunya pengamanan sistem operasi. Implementasi pengamanan sangat penting untuk menjamin sistem tidak diinterupsi dan diganggu. Proteksi dan pengamanan terhadap perangkat keras dan sistem operasi sama pentingnya. Sistem operasi hanya satu bagian kecil dari seluruh perangkat lunak di suatu sistem. Tetapi karena sistem operasi mengendalikan pengaksesan ke sumber daya, di mana perangkat lunak lain meminta pengaksesan sumber daya lewat sistem operasi, maka sistem operasi menempati posisi yang penting dalam pengamanan sistem. Keamanan sistem operasi merupakan bagian dari masalah keamanan sistem komputer secara total. Selanjutnya yaitu mengenai keamanan sistem komputer. Keamanan sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang-orang tak terotorisasi. Nah, keamanan sistem ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksternal, yang berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup atau hacker, yang biasanya kita sering dengar, dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Selanjutnya yaitu keamanan interface pemakai atau user interface security, yaitu berkaitan dengan identifikasi pemakai sebelum pemakai diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Selanjutnya yaitu keamanan internal atau internal security, itu berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Ya, di sini saya akan melanjutkan penjelasannya dari Santi. Bentuk serangan terhadap sistem operasi. Ada beberapa, yaitu ada Internet Information Service, ada Microsoft SQL Server, ada Windows Authentication, ada Internet Explorer, ada Windows Remote Access Service, ada Microsoft Data Access Components, ada Windows Script Host, ada Windows
ada Microsoft Outlook dan Outlook Express, ada juga Windows Peer-to-Peer File Sharing, dan juga yang terakhir ada Simple Network Management Protocol. Sepertinya di sini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi masalah keamanan. Terdapat dua masalah penting, yaitu yang pertama, kehilangan data atau data loss dapat disebabkan karena seperti yang sudah disebutkan tadi, ada bencana seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, perang, kerusuhan, serangan binatang. Dan ada juga kesalahan perangkat keras dan perangkat lunak, seperti ya ketidakberfungsian pemroses, disk atau tape yang tidak terbaca, kesalahan telekomunikasi, maupun kesalahan program atau kita sebut dengan bug. Kemudian ada juga kesalahan atau kelalaian manusia, seperti kesalahan pemasukan data, memasang tape atau disk yang salah, ataupun juga eksekusi program yang salah, serta kehilangan disk atau tape. Kehilangan data dapat diatasi dengan mengelola beberapa backup, dan backup ditempatkan jauh dari data yang online, supaya kita lebih mudah mengaksesnya. Kemudian ada yang kedua, penyusup atau hacker yang seperti sudah disebutkan oleh teman saya, Santi tadi. Terdiri dari ada penyusup pasif, yaitu yang membaca data yang tak diotorisasi. Kemudian ada penyusup aktif, yaitu yang mengubah data yang tak diotorisasi. Kategori penyusupan terdiri dari lirikan mata pemakai non-teknis. Pada sistem time sharing, kerja pemakai dapat diamati orang sekelilingnya. Bila dengan lirikan itu dapat mengetahui apa yang diketik saat pengisian password, maka pemakai non-teknis dapat mengakses fasilitas yang bukan haknya. Ada juga penyadapan oleh orang dalam, ada juga usaha hacker dalam mencari uang, dan juga ada spionase militer atau bisnis. Kemudian di sini ada tinjauan terhadap SO. Tinjauan terhadap SO yang aman, sistem operasi yang sudah dirancang, pastinya memiliki perangkat pengamanan yang harus selalu dimonitor atau ditinjau. Peninjauan sistem operasi dilakukan karena ditemukannya lubang keamanan atau security hole yang baru. Perangkat lunak dan perangkat keras biasanya sangat kompleks, sehingga tidak mungkin untuk diuji 100%. Mengapa? Karena terkadang terdapat lubang keamanan yang ditimbulkan oleh kecerobohan implementasi, kesalahan konfigurasi, karena kelalaian atau lupa, konfigurasi sebuah sistem yang kurang benar sehingga menimbulkan lubang keamanan, misalnya mode permission atau kepemilikan dari berkas yang menyimpan password secara tidak sengaja diubah, sehingga dapat diubah atau ditulis oleh orang-orang yang tak berhak. Penambahan perangkat baru, seperti hardware dan software, penambahan yang menyebabkan penurunnya tingkat security, atau berubahnya metode untuk mengoperasikan sistem, operator dan administrator harus belajar lagi. Kemudian, di sini saya akan menambahkan beberapa lagi, seperti beberapa fitur keamanan sistem operasi pada Windows. Yang pertama ada Windows Firewall. Windows Firewall sendiri merupakan salah satu elemen terpenting dari OS Windows atau sistem operasi Windows. Windows Firewall pertama kali diperkenalkan pada OS Windows XP di tahun 2001, dan sejak saat itu Windows Firewall terus mengalami peningkatan baik dari segi fitur maupun keamanan. Sebelumnya nama Windows Firewall adalah Internet Connection Firewall, namun sudah dirubah sejak Microsoft mengeluarkan servis Spec 2 untuk Windows XP. Internet Connection Firewall juga diketahui lebih memiliki banyak bug dan celah yang dapat ditembus. Pada versi pertama Windows Firewall hanya mampu untuk memfilter dan memblok koneksi yang masuk. Kemudian, seiring dengan berkembangnya zaman, fitur Windows Firewall terus ditingkatkan, seperti mengontrol koneksi keluar dari suatu aplikasi, serta user juga mampu mengatur Windows Firewall dengan cukup mudah. Hampir semua program Windows membutuhkan koneksi internet untuk update. Program-program pada Windows ini akan secara otomatis membuat sebuah aturan di dalam Windows Firewall sehingga program tersebut bisa melakukan update. Namun, apabila ada
kejadian mencurigakan, Windows Firewall akan memberitahu pengguna dengan sebuah window atau jendela apakah aplikasi tersebut layak untuk terkoneksi ke jaringan atau tidak. Kemudian ada juga Windows Update. Windows Update memeriksa apakah update yang diberikan oleh Microsoft untuk memberi patch atau menambal celah pada Windows 7. Selain pengguna Microsoft Windows di seluruh dunia sangat luas, juga intensitas penggunaan internet yang meningkat sehingga memungkinkan terjadinya pemanfaatan bug dari pihak yang tak bertanggung jawab untuk merusak sistem. Update Windows biasanya dilakukan secara bertahap. Setelah update yang pertama, akan ada lagi update selanjutnya, dan begitu seterusnya, sampai keberadaan celah menjadi seminimal mungkin di Windows. Untuk melihat update apa saja yang sudah ditambahkan, kita bisa mengklik View Update History pada Windows Update. Kemudian ada Windows Defender. Windows Defender adalah software antivirus internal yang sudah disediakan Windows secara gratis. Antivirus ini juga tidak kalah dengan antivirus hebat lainnya seperti Avast, Avira, IVG, atau apapun antivirus yang terkenal dan biasanya berbayar. Windows Defender pada Windows 8 akan selalu melakukan pengecekan update software ketika kita sedang online. Jadi kita tidak usah takut dengan antivirus yang baru bermunculan dan yang makin berbahaya. Kemudian yang terakhir ada BitLocker. BitLocker Drive Encryption adalah sebuah fitur enkripsi satu cakram penuh yang terdapat di dalam sistem operasi Microsoft Windows Vista, Windows 7, dan Windows Server 2008 yang didesain untuk melindungi data dengan melakukan enkripsi terhadap keseluruhan partisi. Secara default, BitLocker Drive Encryption menggunakan algoritma AES dalam sebuah mode code blockchaining atau biasa disingkat CBC dengan panjang kunci 128 bit yang digabungkan dengan elemen diffuser untuk meningkatkan keamanannya. Pada Windows Vista dan Windows 7, perangkat lunak ini tersedia di edisi Ultimate dan Enterprise dan tidak ada pada edisi-edisi lainnya. Pada saat WinHEC 2006, Microsoft mendemonstrasikan versi Peralis dari Windows Server 2008 yang mengandung dukungan terhadap partisi berisi data yang diamankan oleh BitLocker selain tentunya partisi berisi sistem operasi. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada tugas yang sudah kami buat untuk memenuhi tugas yang sudah diberikan oleh dosen kami, yaitu Pak Ade. Untuk lebih dan kurangnya, kami mohon maaf. Terima kasih.